Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani, NIM A1S123015, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Bimbingan Konseling. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai konsep dasar psikologi belajar. Di sini saya menjelaskan konsep psikologi belajar dengan menggunakan media PPT melalui laptop. Alasan saya menggunakan media PPT melalui laptop karena menurut saya menggunakan PPT itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian psikologi belajar adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari, menganalisis, dan memahami tentang perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran, serta mengembangkan potensi diri dan keterampilannya untuk mencapai kemandiriannya. Nah, jadi konsep ini berkaitan erat dengan proses belajar manusia dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi cara kita belajar. Nah, dalam psikologi belajar ini terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seorang belajar, yaitu beberapa di antaranya adalah teori kognitif, pembelajaran melalui pengalaman, pembelajaran sosial, dan pembelajaran mandiri. Nah, yaitu yang pertama, yaitu teori kognitif. Jadi, teori kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain yaitu analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Menurut teori ini, manusia tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga memproses dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan baru. Teori kognitif ini berhubungan juga dengan proses belajar manusia, karena memahami bagaimana manusia memproses informasi dapat membantu kita merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran melalui pengalaman ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam psikologi belajar. Dalam metode ini, individu belajar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam metode ini, individu belajar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat membantu individu memahami konsep atau keterampilan dengan lebih baik karena ia mengalami sendiri proses belajar tersebut. Yang ketiga yaitu konsep pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial merupakan salah satu konsep dalam psikologi belajar yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi, serta pengaruh orang lain terhadap proses belajar individu. Nah, dalam pembelajaran sosial, seseorang dapat mempelajari keterampilan dan perilaku baru melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Konsep ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dengan memanfaatkan kekuatan kelompok. Nah, yang terakhir yaitu konsep pembelajaran mandiri, di mana pembelajaran mandiri ini adalah kesiapan peserta didik untuk melakukan belajar mandiri yang merupakan salah satu cara meningkatkan keterampilan dalam proses belajar yang sangat diperlukan guna memperoleh hasil belajar yang baik dan lebih maksimal. Konsep ini memiliki keuntungan dan tantangan sendiri. Salah satu keuntungannya adalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian dalam belajar. Namun, tantangannya adalah membutuhkan disiplin diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu menerapkan konsep psikologi belajar dalam pendidikan. Di dalam PPT ini, saya juga menjelaskan atau mengulang kembali materi mengenai menerapkan konsep psikologi belajar dalam pendidikan.
Nah, dalam konteks pendidikan, konsep psikologi belajar dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah penerapan prinsip-prinsip pembelajaran melalui pengalaman, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas langsung, seperti eksperimen atau simulasi. Mereka dapat memperdalam pemahaman mereka tentang suatu konsep atau keterampilannya. Selain itu, pembelajaran sosial juga dapat menjadi strategi pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, siswa dapat belajar dari pengaruh orang lain, baik itu guru maupun teman sekelas. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep psikologi belajar dalam pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.